Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Suci Rizky Nur Afriani, NIT 561920100023 dari kelas TRBU Alfa. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dasar teknologi informasi. Sebelumnya itu, yang saya hormati Ibu Direstu Amalia, ST, MS, ASM, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar teknologi informasi. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan mengenai pengenalan komputer dan juga hardware pada komputer atau perangkat keras pada komputer. Apakah itu komputer? Komputer adalah mesin yang dapat menerima, menyimpan, memproses, dan juga mengeluarkan informasi. Komputer ini juga dapat menangani semua jenis data, termasuk angka, teks, gambar, grafik, dan juga suara. Perkembangan komputer. Komputer dahulu dan juga sekarang. Komputer dahulu itu awalnya pertama kali ditemukan pada akhir tahun 1930 oleh Dr. John Anosov dan juga Clifford Berry di Universitas Iowa. Dahulu, komputer ini digunakan untuk membantu mahasiswa pascasarjana dalam fisika nuklir dengan perhitungan matematis mereka. Selanjutnya itu ditemukan juga komputer digital elektronik yang bernama ENIAC. Komputer ini ditemukan pada tahun 1946 di Universitas Pennsylvania dengan dana dari Tentara Amerika Serikat. Komputer ini dulu digunakan untuk menghitung tabel balistik, memprediksi cuaca, dan juga membuat perhitungan energi atom. Bagaimana dengan komputer sekarang? Komputer sekarang itu atau juga komputer modern dikategorikan menurut ukuran dan juga kinerja performanya. Namanya itu ada personal computer atau PC. PC ini digunakan oleh satu orang dalam satu waktu. Contohnya itu seperti ATM dan juga jaringan perbankan. Komputer saat ini juga menggunakan sirkuit prosesor komputer yang dapat dikemas dalam satu komponen elektronik atau juga disebut dengan chip mikroprosesor. Nah, karena ukuran chip mikroprosesor ini kecil, chip mikroprosesor ini memungkinkan bisa dipasang pada jam, ponsel, GPS, kamera, dan juga komputer. Baiklah. Selanjutnya itu unsur komputer terbagi menjadi dua, yaitu perangkat keras dan juga perangkat lunak atau yang biasa kita kenal dengan hardware dan juga software. Apakah itu hardware? Hardware adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan perhitungan yang diperlukan, seperti CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, dan juga speaker. Pada dasarnya, sebagian besar hardware atau perangkat keras ini terdiri dari komponen berikut. Yang pertama itu ada main memory atau memori utama. Memori utama ini seperti RAM dan juga ROM. Yang kedua itu ada secondary memory atau memori sekunder. Memori ini seperti hard disk, CD atau DVD, dan juga flash drive. Yang ketiga itu ada Central Processing Unit atau CPU atau juga unit pemrosesan utama. Yang keempat itu ada input device atau perangkat input. Perangkat input ini seperti keyboard, mouse, touchpad, scanner, dan juga joystick. Dan yang kelima itu ada output device atau perangkat output. Perangkat ini contohnya seperti monitor, printer, dan juga speaker.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Artificial Intelligence atau AI, mekatronik, 5 perangkat hardware, dan juga perbedaan antara bit dengan byte. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan mengenai contoh dari Artificial Intelligence atau disebut juga dengan AI. Contohnya itu, yang pertama itu ada iRobot atau Smart Home Robot. Ini adalah sebuah vacuum cleaner atau pembersih ruangan. iRobot ini menggunakan kecerdasan buatan untuk memindai ukuran ruangan, mengidentifikasi rintangan, dan juga mengingat rute pembersihan yang paling efisien. Yang kedua itu ada EnnoTouch. EnnoTouch ini dikendalikan oleh suara. EnnoTouch ini disebut juga dengan OLI. OLI ini berasal dari campuran algoritma machine learning yang mengajarkan robot secara bertahap seperti pemiliknya. Yang ketiga itu ada Google Smart Maps. Dengan penggunaan AI ini, Google Smart Map ini menjadi teknologi raksasa yang paling sering digunakan oleh manusia. Google Map ini bisa memindai informasi jalan raya menggunakan algoritma untuk menentukan rute yang harus diambil, misalnya menggunakan rute bus, jalan kaki, di dalam mobil, atau yang lainnya. Yang ketiga itu ada self-driving car atau mobil yang menggunakan asisten pribadi. Dan yang kelima itu ada Google Assistant. Google Assistant ini merupakan asisten pintar yang mendapatkan informasi apapun cukup dengan mengatakan, "Oke Google," diikuti dengan kata-kata informasi yang Anda butuhkan. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang contoh dari mekatronika. Yang pertama itu di dalam teknik otomotif. Di dalam teknik otomotif ini biasanya digunakan dalam kendaraan bermotor. Dalam kendaraan bermotor, yaitu pada sistem rem ABS atau anti-lock braking system. Sistem ini digunakan untuk menghindari terkuncinya roda, sehingga mobil tetap dapat dikendalikan dalam pengereman. Yang kedua itu ada contohnya dalam bidang penerbangan. Dalam teknologi penerbangan modern ini digunakan conform in turbulence atau juga sistem ini dapat meningkatkan kenyamanan penumpang. Walaupun ketika terjadi turbulasi goods load, serta banyak contoh yang lainnya. Dan yang ketiga itu dalam teknik produksi. Nah, dalam teknik produksi ini, contohnya itu penggunaan pada sensor robot sistem kendali umpan balik pada elektromotor berkecepatan rotasi. Dan selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan juga contoh dari 5 perangkat hardware. Yang pertama itu ada main memory atau memori utama. Fungsi dari main memory ini untuk menyimpan data dari peranti masukan sampai dengan data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit yang diproses untuk lebih lanjut. Juga menyimpan daya hasil pemrosesan ALU tadi. Contoh dari main memory ini ada RAM dan juga ROM. Yang kedua itu ada secondary memory atau memori sekunder. Contoh dari memori sekunder ini ada seperti hard disk, CD,
atau DVD, dan juga ada flash drive. Yang ketiga itu ada CPU atau Central Processing Unit. CPU ini terdiri dari bagian-bagian casing, prosesor, motherboard, RAM, hard disk, VGA card, optimal disk drive, dan juga power supply. Yang keempat itu ada input device. Input device ini berfungsi untuk menerima setiap instruksi yang masuk ke komputer dan juga menyalurkan data ke mikroprosesor yang berbentuk sinyal data input. Contoh dari input device ini ada keyboard, mouse, touchpad, dan juga yang lainnya. Yang terakhir itu dari hardware ada output device. Fungsi dari output device ini yaitu untuk menampilkan hasil proses data. Contohnya itu ada monitor, printer, proyektor, speaker, dan yang lainnya. Baiklah, dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari bit dan juga byte. Sebelum kita menjelaskan tentang perbedaan antara bit dengan byte, saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian dari bit dan byte. Bit itu adalah kependekan dari binary digit, atau yang berarti digit biner. Digit biner ini adalah satuan terkecil dari komputasi digital. Dan pengertian dari byte itu adalah informasi yang lebih besar dari bit. Selanjutnya itu perbedaan antara bit dengan byte. Byte itu dinyatakan dalam huruf besar, sedangkan bit itu dinyatakan dalam huruf kecil. Ini kenapa? Karena huruf besar dalam byte itu menyatakan satuan yang lebih besar, sedangkan huruf kecil yang dinyatakan dalam bit itu menyatakan satuan yang kecil. Selain itu, biasanya bit itu dinyatakan karena untuk menyatakan transfer speed, dan sedangkan kapasitas penyimpanan itu biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. Baiklah, inilah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.